Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hasna Lutfian dalam acara Ngopi Lestari, ngobrol pakai solusi untuk hutan lestari. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Site Manager Bapak Sunyoto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa sehat ya Pak hari ini. Terima kasih Bapak sudah hadir dalam acara podcast Ngopi Lestari hari ini. Baik Bapak, monggo perkenalan terlebih dahulu supaya saya dan teman-teman semuanya bisa mengenal siapa sih sebenarnya Bapak Sunyoto ini. Nah, monggo Bapak. Baik, terima kasih Mbak Asma. Nama saya cukup pendek, cukup 7 huruf saja, Sunyoto. Diberi amanah sebagai site manager di wisata Karya Bodo, di kawasan wisata yang ada di Tretes di Brigen, Mbak Asna. Di satkernya di KPM Ekowisata Jawa Timur. Baik, Pak. Gimana Pak? Cuacanya di sana kelihatannya dingin sekali ya Pak? Ya, apalagi ini sejak tanggal 15 Februari kemarin ini kan memang sudah diumumkan oleh BMKG bahwa ini adalah musim-musim dingin. Musim dingin pada ya Pak. saat matahari ini menjauh dari bumi. Jadi sama juga di kawasan Tretes ini sangat dingin. Jadi, kalau boleh tahu ini Pak, ya. Bapak sudah berkecimpung di warna wisata ini sudah dari tahun berapa Pak? Saya di wisata, artinya mengelola wisata perhutani ini sejak tahun 1997. Wah, sudah lama sekali ya Pak. Tapi saya sudah lahir Pak tahun segitu Pak. Ya. Sudah lahir saya Pak. Jadi waktu itu kami di KPH Laudi S. Jadi di sana ada beberapa warna wisata dan resort yang dikelola oleh perhutani KPH Laudi S. Nah ini kami dan teman-teman ini mengelola ada wisata minat khusus seperti di pendakian Puncak Lawu, kemudian ada bumi perkemahan. Banyak sekali ya Pak. Berarti tidak hanya satu saja Tidak Pak? hanya satu. Jadi banyak wisata. Jadi di tempat-tempat lain juga di kawasan perhutani ini banyak sekali destinasi wisata. Baik Pak. Menurut versi Bapak nih Pak, warna wisata yang dikelola oleh perum perhutani ini kondisi dengan adanya COVID ini Pak, itu seperti apa Pak? Kalau saya boleh tahu. Saya kira semuanya itu sama, tidak ada yang tidak terdampak Mbak. Jadi baik itu wisata yang dikelola perhutani, dikelola pemerintah daerah maupun yang dikelola swasta. Baik. Pada saat pandemi COVID ini semuanya terdampak, apalagi mulai tahun 2020, tepatnya di bulan Maret ini kan mulai lockdown kan. Iya, sudah lama ya Pak, lumayan ya Pak. Dari Maret 2020. Saja. Iya. Sehingga hampir rentan 1 tahun ini orang sangat-sangat jenuh. Dengan jenuhnya orang ini akhirnya kan mempunyai niat atau cita-cita nanti setelah lockdown, setelah saya di kerangkeng di rumah masing-masing. Nah ini akhirnya mereka akan berbondong-bondong untuk jalan-jalan gitu nggih Pak, refreshing seperti karena itu. kan kebiasaannya sebelum ada COVID, sebelum ada pandemi ini mereka juga pada ini kan misalnya pada saat weekend mereka dengan keluarga, dengan teman-temannya, dengan komunitas misalnya seperti itu. Nah, kemudian mereka harus berada di rumah karena pandemi. Sehingga rentan waktu hampir 1 tahun ini orang ini cenderung balas dendam. Nah, balas dendamnya kemana? Ya ke tempat wisata. Jalan-jalan itu tadi ya Pak berarti. Sebenarnya warna wisata dari perum perhutani ini sebagai opsi atau alternatif atau pilihan Pak? Kalau saya boleh tahu bagaimana Pak? Lebih ke solusi Pak. Solusi nih Pak? Ya, jadi perhutani ini core bisnisnya kan memang kayu ya. Jadi memang kayu. Tetapi semakin kesini dari beberapa tahun belakangan ini memang bisnis kayu ini semakin menurun dah. Sehingga perum perhutani manajemen ini berupaya bagaimana meningkatkan pendapatan dari sektor apa nih potensi yang ada, sehingga potensi wisata atau destinasi wisata yang ada di perum perhutani yang dikelola perhutani ini mulai insentif untuk dikelola.
Berarti terus adanya pengelolaan secara terus-menerus gitu nggih, Pak? Nah, dengan harapan nanti ini bisa menambah pendapatannya perhutani selain kayu. Baik, seperti itu nggih, Pak. Sebenarnya warna wisatanya itu high seasonnya waktu kapan sih, Pak? Apakah waktu tahun baru, atau waktu Natal, atau malam minggu nih? Biasanya anak-anak muda banyak sekali yang jalan-jalan waktu malam minggu nih, Pak. Iya. Nah, bagaimana, Pak? Sama, jadi di mana-mana itu untuk wisata atau tempat nongkrong kalau sekarang ya, ini sama Mbak. Jadi pada saat peak season, apakah itu malam minggu, apakah pada saat liburan sekolah misalnya, terus kemudian ada libur nasional, ini cenderung ramai. Oh, ramai ya Pak ternyata. Ya, jadi pada saat peak seasonnya ya pada saat mereka liburan malam minggu. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Saya juga pengen jalan-jalan ke sana nih Pak. Ayo monggo kapan? Baik Pak, nanti ya Pak. Waktu malam minggu nih kelihatannya saya bisanya Pak. Boleh. Siap. Kalau kiat-kiatnya Pak, yang dilakukan itu sebenarnya apa Pak dengan adanya COVID-19 ini? Iya. Supaya pengunjung ini tetap datang terus seperti itu Pak. Karena diakui atau tidak, orang sekarang ini cenderung untuk takut keluar rumah dengan adanya pandemi atau COVID ini, sehingga masing-masing destinasi wisata itu harus mempersiapkan nih protokol kesehatan. Harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya Pak tentunya. Ya betul. Nah, apalagi pada saat PPKM level 1, level 2, level 3 ini kan memang ada pembatasan baik di tempat wisata atau tempat-tempat yang biasanya dipakai untuk kerumunan gitu. Jadi paling tidak itu kita harus menyiapkan peralatan untuk protokol kesehatannya di masing-masing. Tetap nomor wisata. 1 protokol kesehatan ya Pak. Hanya kita bagaimana menyikapi pada saat new normal ini. Baik. Kalau dengan melihat sikon yang sekarang Pak, nah itu apakah perlu adanya tambahan sarana dan prasarana Pak untuk warna wisata yang dikelola oleh Perum Perhutani tersendiri? Sangat perlu. Sangat perlu ya Pak? Sangat perlu, karena saat ini kan semakin kesini itu semakin banyak kompetitor. Baik. Kompetitor dari sana sini gitu ya Pak. Banyak wisatawan yang berkunjung juga. Artinya banyak sekali destinasi wisatanya yang bermunculan saat ini. Iya. Sehingga nih Perhutani khususnya untuk mengelola wisata ini, kalau hanya jalan di tempat atau stagnan saja, maka akan disalib. Baik. Disalib dari kiri, dari kanan oleh para kompetitor ini. Nah, mereka atau kompetitor ini sudah punya punya produk wisata. Biasanya dalam bentuk apa Pak produk-produknya itu? Nah, mereka juga melihat pangsa pasar, apa nih permintaan dari wisatawan yang saat ini misalnya. Yang lagi hits gitu ya Pak. Kalau bahasanya zaman sekarang hits gitu Pak. Kayak anak-anak muda sekarang ini kan seneng foto, kemudian bikin foto yang estetik gitu ya Pak. Jadi yang unik, jenik. Apa ya? Yang instagramable gitu. Iya, instagramable zaman sekarang bahasanya ya Pak. Jadi ini lebih mendahului kompetitor ini, lebih mendahului bagaimana memfasilitasi pangsa pasar wisata yang sekarang ini gitu. Nah, ini kalau Perhutani tidak mengupgrade wisatanya, ini juga akan ditinggalkan oleh pengunjung. Mereka akan cari yang baru. Baik Pak. Ya. Kalau menurut versi Bapak tersendiri nih Pak, apa perbedaan diferensiasi wisata alam dan buatan sih Pak sebenarnya? Saya kira ini sudah cukup jelas. Artinya antara wisata alam dengan wisata buatan. Jadi kalau wisata alam ini otomatis menyuguhkan panorama, keunikan, udara yang sejuk, yang seger, gitu kan. Kemudian ada kandungan oksigen yang tinggi. Itu perlu Pak ya. Nah, soalnya biar tetap segar gitu, badan bugar. Ya karena kalau kita beli oksigen saja sudah berapa 1 liter? Iya Pak. Nah, kalau kita ke wisatanya Perhutani kan gratis. Gitu. Dan keuntungannya Perhutani mengelola wisata hutan itu, kita dapat uang itu hanya dari telapak kaki orang yang masuk ke situ. Baik. Yang beli tiket masuk ke wisata hutan gitu.
dan tegakan pohon masih utuh, nggak ada yang berkurang. Iya Pak. Jadi tinggal bagaimana kita menata hutannya menjadi hutan wisata atau wisata hutan di situ gitu. Nah, kemudian kalau wisata buatan ini kan sengaja dibuat. Iya, benar. Sengaja dibuat. Jadi kalau mereka ini tidak kontinu mengupgrade atau ada perubahan di destinasi wisatanya, orang juga akan jenuh. 3 kali datang ke situ tetap gitu-gitu aja kan gitu ya. Baik Pak. Tetapi kalau wisata alam, selama alam ini masih ada, itu akan tetap dicari orang. Dan semakin ke sana nanti wisata alam ini akan tetap menjadi alternatif pilihan wisatawan gitu ya Pak. Upaya apa sih Pak dari Perhutani untuk upgrading nih supaya tidak ketinggalan zaman dengan tempat wisata yang lainnya Pak? Ya. Nah, ini untuk saat ini teman-teman di Perhutani itu baik yang di KPH maupun di KBM ini sedang mengembangkan pengelolaan wisata. Nah, dengan cara seperti apa? Nah, ini memberikan memberi kesempatan kepada mitra, apakah itu masyarakat sekitar. Baik, berarti lebih ke mitranya itu tadi nggih Pak. Jadi artinya begini, pengelolaan wisata ini bisa dengan kemitraan. Ya. Jadi nanti kalau misalnya wisata yang dikelola Perhutani, otomatis nanti biaya investasi, perbaikan, perawatan segala macam ini kan dari Perhutani murni ya. Iya. Nah, kalau kemitraan ini kan bisa nanti dari investor, dari mitra itu. Kemudian dengan dibuatkan payung hukum berupa perjanjian kerjasama atau PKS bagi hasil. Baik. Jadi berarti banyak ya Pak, beraneka ragam ya Pak caranya. Betul. Artinya kalau memang kita itu sharing itu tidak hanya sharing profit saja, tidak hanya sharing hasil gitu kan. Jadi pertama ini ada sharing waktu. Jadi masing-masing para pihak ini ada sharing waktu, sama-sama membagi waktunya. Kemudian sharing peran. Jadi masing-masing pihak ini ada peran masing-masing. Kemudian sharing tanggung jawab dengan ada bagiannya wisata. masing-masing ya Pak, supaya semuanya tetap berjalan lancar sesuai dengan tujuan. Yang keempat ini adalah sharing profitnya. Profit. Jadi tidak hanya ini mana nih bagian saya. Ini kan bagian yang terakhir sebenarnya. Apakah sudah mencukupi sharing yang pertama, yang kedua, yang ketiga seperti itu. Jadi sama-sama menguntungkan. Untuk wisata yang dikelola oleh KBM nih Pak, apakah sudah ada sertifikasinya apa belum sih Pak? Saya pengen tahu. Ya, kalau di tempat kami memang sudah ada. Sudah ada ya Pak? Ya, sudah. Kalau yang di Tanjung Papuma itu sudah ISO, kemudian ISO. Yang di tempat-tempat yang lain yang dikelola KBM seluruhnya ini sudah bersertifikasi CHSE. Berarti ada 2 itu tadi nggak Pak? ISO dan CHSE ya, itu jadi, tadi. Artinya kalau untuk CHSE sendiri kan memang ini programnya Kemenparekraf untuk memfasilitasi destinasi wisata ini bersertifikasi dalam rangka menghadapi new normal. Baik, seperti apakah itu ya Pak. Kebersihannya, apakah keamanannya, kesehatannya. Jadi ini nanti prosesnya juga oleh Kementerian Pariwisata. Kalau keunikan tersendiri nih Pak, warna wisata dari Perum Perhutani ini. Nah, itu apa aja sih Pak daripada dengan warna wisata yang lainnya? Jadi begini Pak, wisata yang dikelola oleh Perum Perhutani ini memang memiliki keunikan masing-masing. Setiap tempat berbeda-beda ya Pak pastinya yang unik. Betul. Jadi sama-sama misalnya pantai ya, sama-sama wisata pantai kayak di Tanjung Papuma. Kemudian dibandingkan dengan pantai yang di Malang Selatan kayak di Sendang Biru atau mungkin di Bajulmati gitu, sama pantai gitu. Tetapi ini memiliki keunikan tersendiri. Apa sih uniknya? Nah, kalau di Papuma itu dulu sering orang itu menyebutnya surga di balik bukit gitu. Karena sebelum sampai di lokasi wisatanya itu belum kelihatan. Belum kelihatan sama sekali berarti ya Pak. Saya jadi pengen ke sana Pak. Itu bagaimana indahnya Pantai Papuma itu Pak. Kalau nggak ke Papuma beneran ya. Jadi pengen Pak saya Pak ke sana Pak. Jadi Papuma mungkin nanti ya Pak. Ini kan ada beberapa spot ya, ada beberapa bagian gitu. Papuma ini kan singkatan sebenarnya Pasir Putih, kemudian ada Malikan. Oh seperti itu Pak. Saya baru tahu ini Pak. Ada Pasir Ternyata Putihnya, kepanjangannya seperti kemudian itu. ada Malikan. Kenapa Malikan?
Karena saking banternya ombak, ini batu-batu yang ada di pantai ini bolak-balik gitu sampai bersuara sehingga dinamakan Pantai Malikan. Kemudian ada lagi yang terbaru itu Siti Hinggil. Siti Hinggil banyak sekali Pak. Itu ada berapa aja Pak? Banyak ya Pak? Ketika orang naik ke Siti Hinggil, ya. Ini orang bisa melihat 360 derajat. Wah, luar biasa Pak. View-nya gitu. Bisa view hutan, bisa gunung, bisa laut, bisa pulau-pulau, sehingga di Papuma ini adalah sebenarnya paduan antara wisata pantai dengan wisata hutan. Seperti itu Pak, saya baru tahu ini Pak. Uniknya di sini gitu. Baik. Jadi masing-masing itu punya keunikan tersendiri gitu kan. Jadi termasuk wisata-wisata hutan yang lain ini masing-masing juga punya keunikan tersendiri. Baik Pak, saat berkunjung ke lokasi KBM ini apakah ada asuransi tersendiri Pak? Semisal tidak ada hal yang diinginkan itu terjadi, semisal ada yang kejatuhan pohon atau yang lainnya, nah itu bagaimana Pak? Iya, di kami memang sejak dulu Mbak. Artinya asuransi ini adalah jaminan. Baik. Ketika orang datang ke suatu tempat atau destinasi wisata misalnya, itu mereka juga akan menanyakan apa sih jaminan saya nanti ke sana kalau misalnya nih saya kepleset, kesandung atau mungkin sejauh ini sudah ada atau belum Pak kejadian? Sudah ada ya Pak? Beberapa kali sudah ada, cuman karena kan memang sudah ada komitmen antara pihak kami dengan pihak asuransi, sehingga ketika ada kejadian kita klaimkan ini juga di cover oleh pihak asuransi gitu. Baik Pak. Ya. Oh iya Pak, saya ingin tanya sesuatu hal ini. Saya itu mendengarkan, pernah dengar nih Pak, air terjun Putuk Truno, benar ya Pak? Itu air terjunnya namanya Putuk Truno. Nah, itu apakah ada legendanya tersendiri nih Pak? Itu yang saya dengar tentang cinta yang abadi. Nah, itu apa kalau saya ke sana itu cinta saya juga abadi gitu Pak? Atau bagaimana Pak? Saya penasaran sekali itu Pak. Gimana Pak? Cerita gimana? Oh iya. Cerita ya Pak. Ya? Monggo Pak. Sebentar aja. Saya itu jadi curiga kenapa yang ditanyakan kok soal percintaan. Nah ini yang saya curiga. Gitu. Soalnya unik gitu Pak. Saya penasaran nih Pak. Ya. Sepertinya apa ini Pak tentang air terjun Putuk Truno? Ya. Jadi dulu kala ini ada seorang pemuda namanya Joko Taruno, Mbak ya. Dia adalah anak orang biasa. Baik. Tetapi kurang ajar. Kenapa kurang ajar mencintai anak bangsawan? Anaknya Prabu Arya Wiraraja. Coba bayangkan. Nah, karena Prabu Arya Wiraraja ini tidak menyetujui hubungan antara anaknya dengan Joko Taruno. Ingin tahu namanya itu. Siapa? Siapa tuh Pak namanya Pak? Kalau saya boleh tahu. Sri Gading. Sri Gading. Melati. Sri Gading Melati gitu ya Pak. Sri Gading Melati. Nah, dia itu parasnya cantik sekali Mbak. Mungkin seperti saya atau enggak Pak ini Pak? Nah ini saya yang bingung ini. Ya baiklah. Kemudian karena tidak disetujui oleh Prabu Arya Wiraraja, disembunyikanlah Dewi Sri Gading Melati ini ke sebuah air terjun namanya Coban Baung yang berada di kawasan Purwodadi Pasuruan. Ada namanya Coban Baung. Tidak hanya disembunyikan, kemudian ini ditutupi oleh pagar goib. Oh berarti ditutupin oleh pagar goib supaya tidak kelihatan gitu ya Pak? Supaya tidak kelihatan dan orang tidak bisa menembus ke situ. Gitu. Baik. Nah, kemudian saking cintanya Joko Taruno ini tadi, akhirnya dia bertapa di suatu tempat yang sepi. Di akhir pertapaannya ini Joko Taruno ini menjadi ular yang besar. Wah. Ya. Ternyata ada ular yang besar itu tadi juga ya Pak? Menjadi ular yang kemudian karena kesaktiannya juga ini bisa menembus pagar yang dibangun itu tadi ya Pak, jadi, yang goib itu tadi. Ini tadi ditembus sehingga mereka bisa bertemu nih antara Dewi Gading Melati dengan Joko Taruno. Seneng ya? Iya Pak. Jadi ketemu gitu ya Pak, mereka berdua. Iya, mereka akhirnya bertemu gitu. Nah, setelah bertemu mereka akhirnya melarikan diri. Mereka berdua. Iya Pak. Melarikan diri ini ke sebuah tempat di bukit yang ada air terjunnya. Oh seperti itu. Nah, air terjun yang dimaksud ini tempat persembunyian mereka ini namanya Putuk Truno.
Makanya disebutkan Putuk Truno itu tadi ya Pak. Seperti itu. Joko Taruna ini. Baik Pak. Jadi kisahnya seperti itu, sehingga mereka akhirnya cintanya itu abadi sampai ke ini. Sampai sekarang ceritanya masih abadi juga ya Pak. Jadi orang yang kesana itu nanti pasti bisa kok membaca ada papan interpretasi tentang legenda daripada air terjun Gede. Baik, terima kasih Pak. Menurut Bapak nih Pak, dengan adanya warna wisata ini, apakah berdampak positif Pak untuk stakeholder dan masyarakat sekitar yang ada di warna wisata tersebut? Ya, dampaknya sangat luar biasa. Banyak sekali ya Pak kelihatannya Pak. Banyak sekali, karena begini, bukan hanya wisata. Jadi ada yang namanya industri pariwisata Mbak, di mana di situ ada destinasi wisata, maka di situ akan tercipta sebuah industri pariwisata. Nah, industri pariwisata ini sebagai apa nih? Gitu kan? Seperti apa industri pariwisata? Jadi ada objek wisata, kemudian ini akan membutuhkan daya dukung. Nah, daya dukung itu apa? Nah, siapa ini yang mendukung? Ini yang saya lakukan industri pariwisata. Artinya di sekitar destinasi wisata itu ada masyarakat yang mungkin tergabung di dalam UMKM dengan produknya. Banyak sekali ya Pak ternyata. Terus kemudian bisa jadi penyedia transportasi. Oh, ada sendiri ya Pak? Mungkin penginapan atau homestay. Ini dari masyarakat sekitar juga. Kemudian juga bisa jadi nanti ada yang menjadi guide lokal misalnya seperti itu. Sehingga ini akan membangun sebuah industri pariwisata dan mengangkat perekonomian masyarakat yang ada di sekitar objek wisata itu gitu. Oh iya Pak, sebagai Bapak nih yang saya dengar, Bapak ini sebagai pengamat wisata dan motivator. Benar ya Pak, info yang saya dapat? Ya, mudah-mudahan. Nah, apakah Bapak optimis Pak dengan pengelolaan perhutani sekarang ini? Dan apa sih harapannya Bapak? Ya, kalau saya pribadi ini sangat-sangat optimis Mbak. Karena apa? Semakin ke depan nanti wisata ini akan menjadi sebuah kebutuhan. Baik. Nah, kemudian yang kedua, wisata perhutani ini akan tetap menjadi pilihan karena memang memiliki potensi yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh pengelola lain. Misalnya pengelola wisata buatan itu tidak punya wisata yang dikelola seperti yang dikelola oleh perhutani seperti itu. Artinya saya tetap optimis dengan bisnis yang dikelola oleh perhutani di bidang wisata. Sangat optimis gitu. Dan punya lokasi wisata yang sangat luas. Iya. Iya kan? Yang Bapak jelaskan tadi ya Pak. Jadi tinggal milih mau milih lokasi mana nih mau dikelola untuk wisata gitu. Terus mau bikin apa nih? Mau menggandeng siapa nih untuk mengembangkan wisata. Jadi banyak sekali nanti ke depan itu upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh perhutani pada umumnya. Baik Pak Sunyoto, terima kasih kehadirannya hari ini sudah hadir dalam acara Ngopi Lestari. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan kita bisa ketemu lagi dengan tema yang lainnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.